Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rieka Fajar Apriani dengan NIM 230414602444. Mata kuliah Tes Inventory, dosen pengampu oleh Ibu Umi Nur Khalifah MPC. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat tes psikologi 16 Personality Factor. Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa setiap orang punya karakter yang berbeda-beda? Ada yang gampang bergaul, ada yang pendiam, ada yang percaya diri, ada juga yang sering cemas. Nah, perbedaan ini bisa dipahami melalui sebuah alat tes psikologi yang disebut 16 Personality Factor atau 60 PF. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan apa itu 16 PF, bagaimana cara kerjanya, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tes ini dikembangkan oleh Raymond untuk mengukur kepribadian normal manusia. Berbeda dengan tes lain, 16 PF punya 16 dimensi utama yang bisa menggambarkan karakter seseorang dengan lebih detail. Contohnya, ketika perusahaan merekrut karyawan, mereka ingin tahu apakah calon pegawai punya sifat kepemimpinan, teliti, atau mudah bekerja sama. Nah, 16 PF bisa membantu memetakan hal itu. Sekarang, tujuan tes 16 PF. Tes ini digunakan untuk psikodiagnostik, konseling, pendidikan, rehabilitasi, bahkan seleksi kerja. Contohnya, seorang guru bisa menggunakan hasil tes ini untuk memahami gaya belajar siswanya. Misalnya, anak yang cenderung imajinatif mungkin lebih suka belajar lewat cerita atau gambar dibanding hafalan. Sekarang kita beralih ke teori dasar. Raymond menemukan ada 16 faktor primer yang membentuk kepribadian. Dan faktor-faktor ini bisa dikelompokkan ke dalam 5 dimensi utama yang dikenal sebagai Big Five Personality. Contohnya, orang yang tinggi pada faktor dominance biasanya berani memimpin diskusi kelompok, sementara yang rendah suka mengikuti arahan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang 16 faktor kepribadian. Yang pertama ada kehangatan. Orang dengan skor tinggi biasanya ramah, suka membantu, dan mudah akrab. Contohnya, teman yang selalu menyapa dan peduli ketika kita terlihat murung. Sebaliknya, skor rendah cenderung dingin, tertutup, dan tidak banyak berbicara. Yang kedua ada penalaran, menggambarkan kemampuan berpikir logis dan cepat. Contohnya, siswa yang cepat memahami pelajaran matematika atau logika. Skor rendah mungkin butuh waktu lebih lama untuk memahaminya. Ketiga ada stabilitas emosi. Orang dengan skor tinggi cenderung tenang, mampu mengendalikan diri dalam tekanan. Contohnya, tetap kalem saat ujian meskipun waktunya mepet. Orang dengan skor rendah mudah gelisah dan gampang stres. Yang keempat ada dominasi. Orang dengan skor tinggi biasanya tegas, berkemauan kuat, dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Contohnya, teman yang otomatis mengatur jalan ketika sedang berdiskusi kelompok. Orang dengan skor rendah lebih penurut, pasif, dan lebih nyaman mengikuti arahan. Kelima, ada kehidupan sosial. Orang dengan skor tinggi lebih ceria, ekspresif, dan banyak berbicara. Contohnya, orang yang selalu menghidupkan suasana ketika nongkrong. Orang dengan skor rendah lebih serius, pendiam, dan lebih suka mengamati. Yang keenam ada kesadaran aturan. Orang dengan skor tinggi lebih disiplin,
dan patuh pada aturan. Contohnya, selalu datang tepat waktu dan mengikuti prosedur yang ada. Lalu ada orang dengan skor rendah yang cenderung santai, kadang abai pada peraturan yang ada. Yang ketujuh, ada keberanian sosial. Orang dengan skor tinggi berani tampil percaya diri di depan umum. Contohnya, suka maju presentasi tanpa takut. Orang dengan skor rendah lebih pemalu, canggung dalam situasi baru. 8. Ada sensitivitas. Orang dengan skor tinggi lebih lembut, peka terhadap perasaan orang lain. Contohnya, langsung sadar kalau temannya sedang sedih walau tidak bercerita. Orang dengan skor rendah lebih realistis, tidak terbawa perasaan. 9. Ada kewaspadaan atau curiga. Orang dengan skor tinggi lebih kritis, skeptis, dan hati-hati. Contohnya, tidak mudah percaya pada berita hoak. Selain itu, ada juga orang dengan skor rendah yang percaya, mudah menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui asal-usul berita tersebut. 10. Ada imajinasi. Orang dengan imajinasi tinggi lebih kreatif, suka berhayal, dan berpikir abstrak. Contohnya, sering punya ide unik saat membuat karya seni. Orang dengan skor rendah lebih praktis, lebih fokus pada hal nyata. 11. Keterbukaan atau kecerdikan. Orang dengan skor tinggi lebih tertutup, diplomatis, dan pandai menjaga rahasia. Contohnya, tidak mudah menceritakan masalah pribadi. Tapi, orang dengan skor rendah lebih blak-blakan, jujur, apa adanya. 12. Ada kecemasan. Orang dengan skor tinggi lebih mudah cemas, sering merasa kurang yakin. Contohnya, selalu khawatir salah jawab saat ujian. Orang dengan skor rendah lebih percaya diri, tenang, jarang ragu-ragu. 13. Ada keterbukaan terhadap perubahan. Orang dengan skor tinggi lebih progresif, suka dengan hal-hal baru. Contohnya, cepat mencoba teknologi atau aplikasi baru. Orang dengan skor rendah lebih konservatif, lebih suka cara lama. 14. Ada kemandirian. Orang dengan skor tinggi lebih mandiri, individualis, dan suka bekerja sendiri. Contohnya, lebih suka belajar sendiri daripada bekerja secara kelompok. Orang dengan skor rendah lebih bergantung pada orang lain, nyaman bekerja tim. 15. Ada perfeksionisme atau pengendalian diri. Orang dengan skor tinggi lebih teratur, rapi, suka hal-hal detail. Contohnya, selalu memastikan tugas dikumpul tanpa adanya tipu. Orang dengan skor rendah lebih santai, cenderung ceroboh atau fleksibel. Yang terakhir ada ketegangan. Orang dengan skor tinggi lebih tegang, mudah stres, dan susah banget buat rileks. Contohnya, gelisah berlebihan sebelum wawancara kerja. Tapi orang dengan skor rendah lebih rileks, santai, tidak gampang panik. Oke, format dan administrasi tes. Jadi form penyajiannya itu membutuhkan kertas dan pensil, tapi bisa juga dilakukan secara digital atau menggunakan komputer. Nah, yang kedua ada persiapan administrasi. Pertama, peserta itu usianya minimal 16 tahun dalam kondisi fisik dan mental yang stabil. Yang kedua, lingkungan saat tes harus tenang, bebas gangguan, dan mendukung konsentrasi. Yang ketiga, yang terakhir yaitu waktu pengerjaan tesnya sekitar 30-45 menit, tergantung kecepatan masing-masing peserta. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai instruksi tes 16PF. Nah, persiapan sebelum tes ini sudah saya jelaskan sekalian di slide sebelumnya ya, di format dan administrasi tes. Oke, langsung saja ke instruksi pengisian. Nah, jadi yang pertama itu tes terdiri dari 185 item dengan 3 pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan.
Yang kedua, jawaban setiap item berdasarkan keadaan diri sendiri yang sebenarnya, bukan berdasarkan harapan orang lain ya. Yang ketiga, tidak ada jawaban yang benar ataupun salah dalam tes 16PF. Keempat, usahakan menjawab secara spontan dan jujur tanpa terlalu banyak berpikir. Yang terakhir, waktu pengerjaannya sekitar 30-45 menit ya. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, berikut contoh format soalnya. Saya titik. Nah, di sini kan terdiri dari 3 opsi. Ada A, lebih senang mendengarkan lagu-lagu merdu. B, tak pasti. C, lebih senang membaca cerita yang menarik. Nah, itu teman-teman silahkan isi sesuai secara spontan dan jujur tanpa terlalu banyak berpikir ya. Nah, setelah tes itu selesai, jawabannya akan dianalisis untuk menghasilkan profil kepribadian berdasarkan 16 faktor utama. Jadi contohnya tuh setelah dianalisis itu lebih dominan ke dominasi dan stabilitas emosi. Teman-teman, mohon disimak ya berikut cara scoringnya. Yang pertama, ada pengkodean. Jadi nilai-nilai tidak selalu linier. Misal A diubah jadi 1, B jadi 2, dan C jadi 3. Yang kedua ada penghitungan skor mentah. Jadi jawaban peserta dikonversi menjadi skor mentah untuk masing-masing faktor kepribadian. Lalu yang ketiga, konversi ke skor yang jadi standar. Kayak misal 1-3 itu rendah, 4-7 itu rata-rata, 8-10 itu tinggi. Yang keempat itu ada interpretasi profil kepribadian. Jadi hasil akhirnya ini berupa profil 16 faktor kepribadian yang dapat dianalisis secara individu atau dalam kombinasi. Nah, untuk skor manual itu diperuntukkan lembar kunci dan tabel konversi resmi dari IPAT atau versi adaptasi lokalnya, teman-teman. Oke, interpretasi hasil. Jadi, hasil tes tidak berdiri sendiri, tapi harus dibaca secara menyeluruh. Contohnya, seseorang dengan skor tinggi di dominance dan emotional stability sering dinilai cocok jadi pemimpin karena dia tegas sekaligus stabil dalam emosi. Oke, sekarang aplikasi dalam praktik. Yang pertama, ada psikologi klinis untuk membantu terapi. Yang kedua, ada pendidikan untuk memahami gaya belajar siswa. Yang ketiga, ada rehabilitasi untuk menyesuaikan konseling. Dan yang terakhir, organisasi untuk rekrutmen dan pengembangan SDM. Contohnya di perusahaan, HR ini bisa memilih kandidat yang tepat untuk posisi kerja tim dengan bantuan hasil 16PF. Nah, ternyata tes 16PF punya kelebihan dan keterbatasannya. Kelebihannya, validitasnya bagus, bisa dipakai di banyak bidang. Sedangkan keterbatasannya butuh interpretasi profesional, tidak bisa dijadikan diagnosis klinis. Oke teman-teman, sampailah kita kepada kesimpulan. Tes 16 Personality Factor yang dikembangkan oleh Raymond merupakan alat tes psikologi yang berfungsi untuk memahami kepribadian individu melalui 16 faktor primer yang terstruktur dan komprehensif. Instrumen ini banyak digunakan dalam bidang klinis, pendidikan, konseling, rehabilitasi, maupun organisasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan, pengembangan diri, serta seleksi sumber daya manusia. Dengan validitas yang baik, sistem PF memberikan gambaran kepribadian yang luas, namun tetap memiliki keterbatasan karena membutuhkan interpretasi profesional dan tidak dapat dijadikan diagnosis klinis. Oleh karena itu, 16PF sangat bermanfaat dalam
memetakan karakter individu secara mendalam. Tapi harus digunakan secara hati-hati dan sesuai konteks ya. Mari kita gunakan pemahaman ini untuk saling menghargai perbedaan kepribadian. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk PPT kali ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.